Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 22 Desember 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini? Oke, kalau aku lihat saat ini orang ini sedang mencoba untuk mengambil alih kendali dari hidup dia ya, karena selama ini dia masih suka dikontrol oleh seseorang atau sesuatu gitu ya. Hidup dia merasa nggak bebas dulu ya, masih ada yang membelenggu dia, sehingga kali ini dia ingin terbebas dari belenggu itu. Seperti itu, baik ini dari seseorang, dari situasi, atau dari sesuatu ya. Kalau aku lihat di sini dia ingin melakukan suatu effort ke kamu, pengen ngasih usaha ya, menunjukkan usaha dia bahwa dia memang benar-benar sayang sama kamu, dia masih cinta sama kamu, dan aku lihat di sini dia masih optimis. Apapun situasi keadaan kamu dengan dia sekarang, kalau aku lihat sekarang dia tetap yakin bahwa um, relationship di antara kamu dan dia ini akan terjalin kembali ya, hubungan di antara kamu dan dia akan bersama atau akan tetap berpegang teguh lah, intinya seperti itu ya. Intinya di sini dia yakin kalian pasti bisa bersama gitu. Oke, memang kalau aku lihat di sini orang ini tuh banyak sekali red flag-nya ya, banyak sekali red flag-nya. Cuman entah ini dia yang menganggap kamu red flag atau memang si dia yang red flag. Tapi kalau aku lihat di sini orang ini masih sayang, masih tertarik sama kamu ya. Kalau aku lihat masih tertarik sama kamu. Oke, pembacaan ini bisa terbolak-balik, jadi kalian situasikan aja dengan kondisi kalian. Jadi kalau aku lihat di sini, dulu kamu itu terlalu bergantung sama dia atau kamu itu terlalu ketergantungan sama dia. Sehingga di sini kamu itu sampai mengabaikan hobi ataupun pekerjaan, keluarga ya, bahkan dia pun kesulitan gitu untuk fokus pada hobi, kehidupan dia juga kayak gitu. Terus itu kalau aku lihat di sini, walaupun kamu merasa ketergantungan seperti itu sama dia, dia bukan merasa kayak bahagia atau gimana ya, tapi justru dia merasa kayak risih gitu, merasa tidak aman. Bahkan di sini dia merasa bahwa kamu itu menyulitkan dia, seperti itu ya. Kenapa? Karena di sini kamu tidak terlalu mandiri, karena kamu tidak mandiri dan kamu tidak bisa berfokus pada hobi ataupun apa namanya, perkembangan dirimu. Nah, seperti itu ya. Terus itu juga kalau aku lihat selain dia ini berpikiran kamu ini nggak mandiri ya, uh, walaupun kamu tetap bergantung sama dia, dia kan nggak terlalu suka ya, justru malah dia ngerasa risih. Terus itu juga kan orang ini terlalu pengontrol ya, orang ini mengontrol, orangnya pengontrol, bahkan di sini ya dia suka sekali mengontrol kamu. Sehingga kalau aku lihat di sini dia itu bukannya
simpatik dan perhatian sama kamu, tapi justru dia malah lebih acuh karena kamu tidak mandiri gitu. Dia punya sifat yang seperti itu kalau aku lihat. Terus itu juga kalau aku lihat di sini kamu sering banget diabaikan sama dia ya demi kepentingan dia sendiri gitu. Kamu sering dicuekin sama dia. Um, jadi makanya dia ini punya sifat yang mengontrol gitu ya. Akhirnya kamu nggak tahu ya. Kadang kalau orang yang terlalu mengontrol, pas apa orang yang lainnya atau pasangan dia itu pasti akan kayak luluh, kayak takut kehilangan ya. Pokoknya merasa terbelenggu banget sama dia, merasa ketergantungan banget sama dia. Nah gitu, dia ini punya sifat yang mengontrol agar kamu um, bisa dia kendalikan seperti itu. Nah, setelah dia bisa mendapatkan ketergantungan dari kamu, dia bisa seenak hati gitu. Dia nggak akan takut atau panik kehilangan kamu atau tidak diperhatikan oleh kamu. Otomatis kamu pasti akan selalu memperhatikan dia. Tapi sayangnya dia tidak akan membalas itu. Dulu dia punya sifat yang seperti itu. Terus kalau aku lihat juga di sini ada, oke. Hubungan kamu dengan dia ini sering banget berantakan ya, sering nggak ada kejelasan, terus itu juga nggak tahu deh gimana bentukannya, sering banget adanya entah ini perpisahan, mau dibilang perpisahan atau jeda, tapi orang ini kalau mau dibilang perpisahan ya nanti datang lagi, kalau dibilang jeda tapi ya kok lama banget kayak gitu ya. Terus itu juga nggak ada kejelasan. Intinya itu berantakan ya, nggak terstruktur kisah cintamu bersama si dia ini. Terus itu kalau aku lihat dia ini kalau misalkan lagi misal dia lagi ada masalah tuh. Kebiasaan dia adalah kalau dia lagi ada masalah tiba-tiba ngilang. Terus nanti kalau kamu udah lupa sama dia, kamu udah bahagia dengan hidupmu, tiba-tiba dia datang. Nah, ketika dia ngilang itu kalau aku lihat tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada apa itu namanya, um, tanpa ada ya aba-aba gitu ya, tahu-tahu udah ngilang aja. Terus nanti ketika kamu udah bisa melupakan dia, kalau kamu udah bahagia dengan hidupmu, ucuk-ucuk dia datang lagi kayak gitu ya. Ya oke. Okay. Memang kalau di dalam hubungan pasti akan ada pasang surutnya ya dalam suatu hubungan. Nah inilah yang terjadi dengan kamu. Cuman kalau aku lihat ini selalu berulang ya, anehnya selalu berulang. Kenapa harus selalu berulang ya? Padahal kan situasi pasang surut itu bisa berubah-ubah. Maksudnya itu entah ini situasi atau perilaku gitu yang berubah-ubah, oke, sehingga adanya kenaikan level, adanya perkembangan di dalam hubungan kalian. Tapi kalau aku lihat di sini, ini pasang surutnya hubungan kalian ya putus nyambung atau datang perginya di hubungan kalian ini itu kalau aku lihat hanya berulang aja gitu, kayak nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan, gini-ginilah gitu ya, jadi nggak jelas. Jadi kalau aku lihat memang ada situasi dari kamu dan dia sekarang ini lagi oke, bisa disebut jeda lah ya, karena mungkin dia akan datang lagi gitu. Terus itu juga apa ya, nampaknya kemarin saat kalian terakhir kali terkoneksi atau berkomunikasi atau berhubungan dengan orang ini tuh ngerasa ada red flag-nya nih, ada ketoksikannya nih di hubungan, atau mungkin dia sakit hati sama kamu, atau mungkin dia ngerasa nggak nyaman sama kamu gitu, entah ini dari perkataan, sikap atau apa. Intinya dari terakhir kali itu dia ngerasa kayak ada kecanggungan, ada apa ya, ketidaknyamanan gitu ya. Nah sehingga orang ini tuh tiba-tiba ya udah pergi, ngilang gitu ya, tidak ada komunikasi atau mengakhiri hubungan yang memang dianggap sudah tidak nyaman atau sudah toksik seperti itu ya. Tapi kalau aku lihat di sini
seiring berjalannya waktu ternyata orang ini sudah mulai menyembuhkan rasa sakit hati dia terhadap kamu, ataupun ketoksikan-ketoksikan di dalam hubungan, atau mungkin dia yang punya red flag ya, itu udah mulai dia rubah kayak gitu ya. Dia udah ada perkembangan lah ya, ada kebaikan yang terjadi di kehidupan dia seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini saat kamu dan dia berpisah, aku lihat nih orang kesepian banget. Kesepian banget deh dia. Ya, jadi ternyata tindakan dia mundur atau tindakan dia tiba-tiba menghilang itu berdampak ya atau berefek ke dia, bukannya dia makin bahagia, justru malah makin kesepian nih orang kayak gitu. Makanya di sini ada Five of Pentacles. Dari rasa kesepian dia tanpa kamu, akhirnya dia sadar, oh ternyata dia akan bahagia kalau bersama kamu. Sehingga untuk bisa dia balik lagi ke kamu, maka dia harus bisa melepaskan rasa sakit, harus bisa memaafkan, harus bisa mengontrol emosi. Ya intinya melepaskan dan melakukan perbaikan, bahkan peningkatan koneksi ya di dalam hubungan kalian seperti itu. Ya itu makanya di sini dia ingin ada effort gitu ya. Seperti itu. Terus juga kalau aku lihat di sini ya, entah kalian ini sudah kenal berapa lama ya, tapi intinya orang ini tuh ingin memberikan kefleksibilitasan dari dia untuk hubungan ini, terutama dari finansial di sini ya. Jadi dia itu pengen banget menyokong kamu ya sebagai apa sih, donatur ya, sebagai donatur kamu, pengennya seperti itu ya. Jadi kalau keuangan ya bisa disebut donatur ya. Jadi dia ini ada niatan untuk menyokong kamu secara finansial. Ya mungkin kamu itu di mata dia orang yang perlu bantuan secara finansial ya, di mata dia ya, di perspektif dia, di pemikiran dia. Karena mungkin kamu punya suatu usaha atau apa gitu ya. Nah, itu kayaknya butuh bantuan secara keuangan, atau mungkin dia di sini pengen invest gitu loh. Pengen invest di usaha kamu agar kalian punya usaha bersama jadinya gitu. Dia jadi investornya, kamu yang menjalankan usahanya gitu. Jadi nanti ini jadi usaha milik bersama seperti itu. Atau bisa jadi di sini dia ingin menyokong kamu agar kamu bisa lebih berkembang aja gitu di dalam bisnis, karir atau apapun yang berhubungan dengan finansial. Intinya nih orang pengen menyokong kamu secara finansial agar kamu itu bisa berkembang lah, seperti itu ya kalau aku lihat. Terus itu juga kalau aku lihat nih orang ya punya prinsip, dia itu sekarang pengen memberikan otonomi atas hidupmu gitu. Mungkin dulu dia membelenggu kamu gitu, atau mungkin ya itu mungkin kan dia kan orangnya pengontrol tuh ya, dia maunya semua harus ngikuti apa mau dia kayak gitu ya, dulu seperti itu. Mungkin kamu dulu nggak boleh bekerja, kamu mungkin dulu harus begini, begini, terserah lah ya. Intinya ini atas pengontrolan dia, dulu dia seperti itu. Dan kali ini kalau aku lihat dia pengen ya ketika dia nanti datang lagi, dia pengen memberikan otonomi atas dirimu. Kamu terserah mau ngapain, mau buat usaha, oke. Kalau dia memang sudah siap secara finansial, dia akan menyokong kamu secara keuangan. Seperti itu loh intinya ya. Intinya nih orang pengen datang lagi ke kamu, pengen memberikan kamu keputusan, pengen memberikan kamu komitmen jika dia memang sudah sekiranya bisa menyokong kamu secara finansial. Seperti itu ya.
karena memang prinsip dia pengen membantu kamu secara finansial atau menyokong kamu secara finansial. Terus itu juga ketika dia nanti sudah pede, sudah baik-baik saja secara finansial, dia ingin membebaskan kamu untuk ya mau berkarir silahkan, mau berkarya ya silahkan, mau berwirausaha ya silahkan, kayak gitu. Ya kalau aku lihat di sini. Dia menghargai kamu lah, intinya menghargai kebebasan, keleluasaan kamu seperti itu. Kamu maunya apa? Ya, dia menghargai kamu. Dan aku lihat di sini dia pun ingin mendapatkan keuntungan ya dari pengorbanan dia, ya mungkin perhatian dari kamu, cintanya dari kamu, ketulusan dari kamu, kesetiaan dari kamu itu ya. Dia pengen mendapatkan keuntungan dari seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau orang ini tuh lebih ke keuntungannya itu ya lebih ke perhatian gitu sih, kesetiaan seperti itu sih kalau aku lihat. Tapi kalau untuk sekarang, karena situasi dia mungkin secara keuangan belum oke, ya. Jadi kalau aku lihat di sini, ya itu tadi, ini mau disebut jeda atau berakhir nih ya. Terserah kalian mau sebutnya apa, tapi intinya dia kayak ingin melepas kamu dulu untuk kamu fokus pada kehidupanmu dan dia fokus pada kehidupan dia terlebih dahulu. Karena di sini dia itu pengen punya hubungan yang berkembang dan sehat, karena nampaknya hubungan kamu dengan dia ini stuck banget, nggak tahu ujungnya kemana, nggak tahu tujuannya kemana, nggak tahu jalannya kemana, kayak gitu ya. Jadi bener-bener yang mandek di sini aja, nggak tahu harus gimana ya. Bahkan mungkin kalian selama ini setiap kalian berhubungan selama kalian menjalin suatu hubungan dengan si dia, ada relationship di antara kalian di sini, justru malah adanya kebencian, malah timbul rasanya kebencian ataupun bahkan kecemasan di hubungan kalian. Entah apa, mungkin kalian ini dikit-dikit sering berselisih paham, dikit-dikit saling bertengkar, adu argumen seperti itu ya. Sehingga kalau aku kali ini dia itu pengen melepaskan dulu kecemasan dan kebencian ya yang di hubungan kalian ini, karena memang keinginan terdalam dia itu ingin adanya suatu perkembangan di hubungan kalian yang sehat kayak gitu ya. Kalau memang hubungan ini memang rusak ya memang harus diakhiri dulu kayak gitu, agar bisa introspeksi ya, agar bisa introspeksi dulu, agar nanti kalau kedepannya kalian bertemu kembali nih, tenang aja ada Knight of Cups ya. Jadi aku harus bilangnya gimana, mau jeda atau berakhir nih, terserah kalian mikirnya seperti apa. Jadi dia pengen nanti kalau dia datang lagi, kalian udah ada di versi terbaik. Itulah pengharapan dia ya. Dan kalau aku lihat di sini dia siap untuk melepaskan rasa takut dan dia akan berani untuk bersikap terbuka lah ya, bersikap terbuka. Terus itu kalau aku lihat di sini kayaknya ada keinginan juga dia ingin bertemu dengan orang lain dan melepaskan emosi-emosi dia terhadap kamu ya. Jadi sebenarnya kalau aku lihat di sini tuh dia kayak pengen move dulu deh ya, pengen move on dulu deh dari kamu seperti itu ya kalau aku lihat. Atau dia kayak ingin menyisihkan kamu dulu seperti itu. Dia ingin pengen punya entah ini hubungan atau pengen mengenal orang baru, tapi intinya nih orang pengen keluar dulu dari relationship kalian kayak gitu. Dia pengen keluar dulu dari relationship kalian, kemudian dia ingin melanjutkan hidup dia dulu, dia fokus dulu pada kehidupan dia kayak gitu kalau aku lihat ya. Cuman di sini ada Knight of Cups.
Dia juga nanti datang lagi, bahkan di sini dia akan memberikan suatu tawaran, entah ini suatu lamaran cinta atau mungkin suatu lamaran pernikahan. Karena orang ini ketika nanti dia datang nih ya, Knight of Cups, orang ini pengen memberikan kamu suatu komitmen yang justru lebih kuat ya. Terus itu pengen adanya kemajuan lah di dalam hubungan kalian, kayak gitu kalau aku lihat di sini ya. Jadi aku nggak tahu nih harus nyebutnya ini adalah perpisahan atau ini jeda gitu ya. Tapi intinya orang ini tuh sekarang pengen fokus dulu sama hidup dia. Dia mau bisa dibilang menyingkirkan hal-hal yang berbau tentang kamu ya, atau memikirkan tentang cinta-cintaan itu pengen dia singkirkan dulu. Bahkan mungkin dia pengen cari udara segar, pengen kenalan dengan orang-orang lain kayak gitu ya. Entah nanti dia menjalin hubungan dengan orang-orang itu atau hanya sekedar cari udara baru aja kayak gitu dengan orang-orang lain. Tapi intinya di sini datang lagi ya. Makanya aku bilang tadi di Wheel of Fortune ini masalahnya adalah pasang surutnya hubungan kalian terus terulang nih ya, datang lagi gitu. Tapi nanti kita lihat aja ya ke depannya ketika dia datang, apakah ini akan terulang situasinya sama seperti yang kemarin-kemarin atau memang Knight of Cups ini akan benar-benar terrealisasi gitu ya, karena dia kan pengen ada komitmen yang lebih kuat ya dengan kamu. Seperti itu. Apakah nanti akan ada kemajuan di hubungan kalian? Ya, kita lihat aja nanti. Oke. Jadi kalau aku lihat untuk perasaan dia terhadap kamu hari ini ya seperti ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Leo. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.